terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas mengenai Quran surat Al-Hajj ayat 13 bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah penjelasannya? Apa saja hikmah-hikmah yang tersirat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 13? Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima untayan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أعنا يا ربنا على فهم كتابك وعلى العمل به نسألك يا ربنا فهم علمائك العاملين وإلهام أولئك الصالحين أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberi kepada kita ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita. Kita masih di surat Al-Hajj sampai kepada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Ayat Quran. Mana Quran? Ayat berapa? Mana? Kita sampai ayat ke-13. Yata'ula man darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal ashir. Ayat sebelumnya adalah yad'u min dunillahi. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Allah menjelaskan pekerjaan orang-orang yang tersesat, sia-sia amalnya, yaitu mereka yang memuja, menyanjung, memohon, menyembah selain Allah. Menyembah sesuatu
Disebutkan di situ menyembah sesuatu la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu, yang tidak membahayakan, tidak memberikan manfaat. Bebatuan, patung-patung yang mereka sembah tidak membahayakan, tidak memanfaatkan, tidak ada guna maksudnya. Akan tapi di ayat berikutnya disebutkan yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Mereka orang-orang kafir itu menyanjung, menyembah ya kepada sesuatu yang darruhu aqrabu min naf'ihi. Madaratnya, petaka, musibah, kejelekannya lebih dekat daripada kemanfaatannya. Artinya menyembah sesuatu yang lebih banyak madaratnya, bahayanya daripada manfaatnya. Seolah-olah ayat ini bertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan, diterangkan bahwasanya tidak ada manfaatnya dan tidak membahayakannya. Tapi di sini disebutkan darruhu aqrabu min naf'ihi. Kalimat aqrab, darruh, bahayanya lebih dekat dari manfaatnya. Kalau sudah kalimat isim tafdil di dalam bahasa Arab itu begini. Ahmad itu lebih ganteng dari Muhammad. Berarti dua-duanya ganteng. Hanya Ahmad punya kelebihan. Kan begitu? Ahmad lebih ganteng dari Muhammad. Maka Ahmad itu dan Muhammad sama-sama ganteng, tapi Ahmad lebih. Berarti di sini kalau sudah katakan akrab itu antara qorib, dekat, kepada manfaat, dan lebih dekat. Berarti nyembah berhala itu ada manfaatnya. Kan begitu? Seolah-olah begitu ayat ini. Padahal disebutkan ayat sebelumnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau setelah ini, yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Berarti manfaatnya ada, tapi agak jauh. Jauh, tapi bahayanya dekat. Lebih dekat. Kurang lebihnya adalah sodohirnya adalah menunjukkan bahwa menyembah berhala ada manfaatnya. Nah, seolah-olah ini ada pertentangan. Di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan, kecuali bagi orang yang salah memahami Al-Quran. Yang diceritakan ini adalah orang-orang kafir saat itu. Dan yang diberitahu juga orang-orang muslim dan orang kafir yang ada pada saat itu. Berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak beriman itu ada juru kuncinya. Dan juru kunci ini membimbing untuk menyembah berhala. Dan siapapun yang datang ingin menyembah berhala, kemudian memberikan hadiah. Dan sesuai dengan kesenangan hati orang tersebut. Bisa banyak, bisa gede, bisa koin. Dan hadiah-hadiah itu akan diambil. Nah, ini bagi mereka ini adalah sebuah keuntungan. Lah itu nafa bagi mereka. Keberuntungannya adalah sesuatu yang didapat daripada hadiah-hadiah yang diberikan kepada berhala tersebut. Itu hanya sesaat. Adalah kesenangan sesaat, harta yang didapat oleh mereka. Bukan, tidak sebanding dengan bahayanya. Itu hanya kesenangan sesaat yang didapat di dunia oleh juru kuncinya dan orang-orang tertentu, pembesar-pembesarnya. Akan tetapi bahayanya adalah lebih panjang lagi, itu bahaya di akhirat. Hilangnya surga, hanya akan di neraka. Ini gambaran. Sehingga ini ada kritik dari orang-orang di luar Islam mengatakan ayat Quran ini bertentangan, setelah ngomong tidak ada manfaatnya, kenapa kok sekarang jadi ada manfaatnya? Tentunya di dalam memahaminya kurang dalam. Maka disebutkan itu bahayanya jelas, panjang kisah bahayanya nyembah berhala. Di dunia tidak ada gunanya, di dunia ada madaratnya, tapi lebih jauh dari itu adalah bahaya nanti di akhirat. Adapun kalau ada manfaatnya bagi sebagian orang saja, itu pun manfaat duniawi, yaitu juru kuncinya. Kalau tidak, kalau kita sebut ya mungkin ya pembimbing, ustadznya mereka, gurunya, ya juru kuncinya lah mendapatkan keuntungan di balik itu semuanya.
Dan itu sesaat. Ada manfaatnya tentunya bagi mereka. Ada dapat uang. Tapi bahayanya adalah lebih bahaya panjang lagi, yaitu bahaya di akhirat nanti. Labi'sal maula labi'sal ashir. Labi'sal maula, bi'sa ini adalah juga disebut kalimat untuk menunjukkan sesuatu itu adalah jelek. Bi'sal rajul huwa, sejelek laki-laki adalah dia. Bi'sal maula, maula ini adalah penolong, dan penolong sejati Allah. Maka Allah disebut maula. Allah subhanahu wa ta'ala namanya di antara maula, disebut al-maula. Maulaya, wahai Tuhanku, salli, bersalawat, maulaya salli wa sallim, maulaya, wahai Tuhanku, maula. Cuman makna maula ini adalah penolong. Penolong di saat dalam kesulitan. Penolong di saat dalam kesulitan itu adalah Tuhan Allah Maula, penolong dalam kesulitan. Cuman di sini diarahkan kepada berhala. Labi'sal maula, sejelek-jelek sesuatu yang dianggap bisa memberikan pertolongan di saat dalam kesulitan. Kenapa dikatakan sejelek-jelek sesuatu yang memberikan pertolongan? Karena apa? Tidak bisa memberi pertolongan. Maka dikatakan sejelek-jelek memberi pertolongan. Allah ni'mal maula, sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula. Ini bi'sal maula, sejelek-jelek sesuatu yang dianggap sebagai penolong. Jadi mereka menganggap berhala-berhalanya itu menolongnya, tapi ketahuilah itu adalah bi'sal maula. Bi'sal ashir. Ashir ini adalah bisa dimaknai yang memberikan pertolongan di saat kita dalam kelonggaran. Maksudnya ya yang sering, berarti kalau ashir ini ya sering bertemu, sering berkumpul, atau sering memberikan pertolongan di saat di dalam kebaikan. Artinya apa? Berhala itu tidak berguna di saat kita dalam kesulitan, ataupun di saat kita dalam kesenangan tetap tidak ada gunanya. Maksudnya ingin menjelaskan betul-betul tidak berguna untuk kalian. Labisal maula wa labisal ashir. Ini gambaran tentang orang-orang yang tidak beriman. Kemudian lanjutannya, innallaha yudkhilul ladzina amanu. Kemudian sesungguhnya Allah setelah menceritakan tentang orang-orang kafir dan tempatnya orang kafir disebutkan sebelumnya, setelah itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman. Ini adalah termasuk cara menggugah hati. Allah Maha Kasih dan Maha Tahu. Cara menggugah hati ya begini. Kalau Anda menceritakan sesuatu yang hitam, ingin bercerita tentang barang hitam, bermacam-macam. Hitam. Akan tapi hitamnya sesuatu akan tampak yang sesungguhnya jika Anda jajar dengan sesuatu yang putih. Maka akan tampak bahwasanya itu benar-benar hitam. Kapan? Di saat ditempelkan di sesuatu yang putih. Hitam di antara warna-warna lain tetap hitam. Akan tapi di saat dijajar dengan hitam, tampak bahwasanya hitam yang sesungguhnya. Karena tandingannya. Orang haus duduk dengan orang haus memang biasa saja. Tapi orang haus duduk sama orang yang lagi makan, lagi minum es degan, lebih haus lagi. Maka agar kita punya gambaran bahwasanya tadi ahli neraka begini, sekarang disebutkan ahli surga. Jadi punya gambaran. Setelah bicara tentang pedih, biar terasa betul bahwasanya aku tidak mau jadi yang itu. Aku ingin jadi yang ini. Aku ingin jadi yang baik. Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Allah memasukkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Jadi iman dengan amal soleh itu hampir tidak dipisahkan. Biarpun iman itu sesungguhnya akan menjadikan orang beramal soleh. Akan tapi memang tidak cukup orang beriman saja tapi tidak punya amal soleh. Bahkan di dalam ayat lain yang disebutkan wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Semua orang dalam kerugian kecuali yang beriman. Apakah cukup illa alladzina amanu wa amilus solihati. Beriman dan beramal soleh. Karena
Iman yang sesungguhnya ditandai dengan beramal yang soleh. Keyakinanmu kalau dirimu lapar itu menjadikan engkau melangkah ke dapur ngambil piring dan nasi. Keyakinanmu, kerinduanmu kepada anakmu, lihat, selalu mengingat, mendoakan, pengen bertemu. Jadi tanda, ada tandanya, nggak cukup iman. Keyakinan seseorang akan sesuatu akan menghantarkan perilaku zahir mengikuti apa yang ada di hatinya. Dan itu sejati, iman yang sejati. Maka alladzina amanu yudkhilul ladzina amanu innallaha, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Beramal yang amal soleh, amal-amal yang baik. Jadi amal soleh. Dalam Al-Quran, dalam ayat ini, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Manusia dalam kerugian semuanya. Kita ini rugi semuanya. Kecuali illal ladzina amanu, mereka yang punya iman. Wa amilus solihati, dan beramal baik. Karena baru itu dirasakan bahasanya dia orang baik. Kalau hanya beriman, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Terus apa arti imanmu jika tidak mengerti wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana? Tidak mengerti bahwasanya berbakti pada orang tua itu wajib. Lalu tidak berbakti, apakah dia jadi orang baik? Beriman kepada Nabi, tidak ngerti cara bertetangga, Nabi mengatakan bertetangga yang baik, maka imannya kepada Nabi adalah iman sia-sia. Tidak membawa kepada kebaikan. Maka keimanan yang sejati akan menghantarkan orang untuk beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melakukan kebaikan, amal soleh, iman dan amal soleh. Ini sebetulnya ini adalah rumus yang sederhana dan diyakini semua orang. Rumus sederhana diyakini oleh semua orang. Jangankan kok sampai derajat yakin, dugaan kuat saja. Anda menduga bahwasanya dagangan Anda akan laku di pasar itu. Anda jualan kok sudah. Baru dugaan, belum yakin loh ya. Baru dugaan kuat bahwasanya kita lagi berdagang, suka dagang sana sini. Belum laku, tak tahu ada kabar gembira. Di sana banyak orang dan butuh dengan barang itu. Baru dugaan kita mau ke sana kok. Bagaimana dengan keyakinan bahwasanya daganganku akan terbeli di sana? Ini urusan fulus. Urusan iman kepada Allah kalau benar adalah lihat, amilus solihati, akan buahkan amal soleh. Kemudian ditandai lagi ada rentetannya. Kalau ayat wal asri innal insana fi khusrin alladzina amanu, iman ditandai dengan amal soleh. Amal soleh yang dibangun atas dasar keimanan ini tandanya lagi ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, ini adalah derajat. Makanya orang tidak cukup menjadi orang yang soleh, hendaknya sampai derajat muslih. Tidak cukup dia menjadi baik dalam dirinya sendiri, maka harus pangkat yang ketiga agar kita menjadi orang beruntung adalah menjadikan orang di kiri kanan kita baik. Dan itu yang selama ini kita serukan. Menjadi juru dakwahnya baginda Nabi SAW. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang punya harta dengan hartanya. Ayo. Menjadikan orang lain baik dengan hartanya. Supaya kita tidak tergolong orang yang khusrin dalam kerugian. Orang-orang yang beriman setelah itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Dengan keimanannya. Dengan amal solehnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kecil. Gambaran indah. Seperti apa? Kita bayangin di dunia membuat satu rumah. Dialirkan air sungai yang jernih ke dalam wilayah kiri kanan rumah kita, gemericik air dan seterusnya, ada pohon-pohon indah. Itu sudah indahnya luar biasa. Allah menggambarkan semacam ini agar kita itu rindu. Biarpun sesungguhnya nggak bisa dibayangkan namanya surga la ainun ra'at wala udunun sami'at. Yang namanya surga itu nggak bisa, nggak terlintas, nggak pernah mata ini melihat. Indahnya kayak apa? Kita mungkin buat sebuah rumah dengan diatur sedemikian rupa. Sampai mirip gambaran surga yang disebut dalam Al-Quran deh. Ada pohon-pohon rindang, ada air mengalir di bawahnya dan seterusnya. Wah, indah luar biasa. Dengan bermacam-macam burung, kicauan, bunga-bunga lengkap dengan keindahannya. Oh, luar biasa indah. Tapi apa? Surga lebih indah dari itu semuanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at.
Tidak pernah telinga ini mendengar, kayak apa sih indahnya surga. Tidak pernah mata ini melihat, seperti apa indahnya surga. Akan tapi disebutkan, akan mengalir sungai-sungai. Indah sekali. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah akan berbuat terhadap hambanya sesuai apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah menghendaki orang kafir masuk ke neraka. Allah menghendaki orang beriman masuk ke surga. Jadi apa yang Allah berlakukan kepada hambanya semua atas kehendak Allah. Dan tidak ada satupun yang terjadi di semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini diletakkan di sini. Ada masuk pembahasan akidah. Jangan sampai ada orang bertanya nanti kenapa saya masuk surga. Kan apa yang aku lakukan juga kehendak Allah kan. Semua yang aku lakukan di dunia kan kehendak Allah. Kan dikehendaki oleh Allah. Aku nyuri di kehendak Allah. Aku beriman kan kehendak Allah. Ada orang tidak beriman kan kehendak Allah. Aku tidak beriman kan kehendak Allah juga. Kenapa kok akhirnya saya masuk neraka? Ya, yang memasukkan Anda ke surga adalah Allah dengan kehendaknya, dan yang memasukkan mereka ke neraka adalah Allah dengan kehendaknya. Yang menjadikan mereka kafir adalah Allah dengan kehendaknya. Yang menjadikan kita beriman Allah dengan kehendaknya. Akan tapi pertanyaan, ada sebagian orang mengatakan yaitu, kalau memang kehendak Allah lalu apa? Kok saya disalah-salahkan? Kan Allah menghendaki. Nah, Allah akan menghukum kehendaknya. Allah akan menghukum hambanya dengan kehendaknya tentunya. Tetapi hamba yang melakukan pelanggaran dengan kehendak hamba tersebut. Jika hamba tersebut melakukan dosa tapi tidak menghendaki, maka hamba tersebut tidak dianggap berdosa. Ingat, misalnya ada orang tertidur, ibu tertidur miring ke kiri, niduri anaknya yang kecil meninggal. Tidak dosa, dia tidak akan membunuh karena dia nggak sadar. Di jalan tol kenceng, ini bukan tempatnya jalan kaki, ada orang nyelonong jalan kaki ketabrak, tidak salah yang mobilnya dan tidak dosa. Karena tidak sengaja menabraknya, karena tidak menghendakinya. Ngelindur, bunuh orang, tidak dosa. Karena tidak menghendakinya. Tapi yang dengan sengaja melihat orang lalu membunuhnya, dosa, karena dia menghendakinya. Naudzubillah, ada perempuan misalnya dinodai, diperkosa dengan tidak dosa, karena dia tidak menghendaki. Yang dosa adalah menghendakinya. Dicekoi minuman keras sampai mabuk, tidak dosa, dia tidak menghendakinya. Maka yang dianggap dosa adalah di saat dia menghendaki. Lalu apa hubungannya? Bagaimana hubungannya dengan kehendak Allah? Bukankah yang terjadi di semesta ini semua atas kehendak Allah? Betul. Nah, ini adalah inti daripada akidah kita ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, untuk menjelaskan antara kehendak Allah dan kehendak hambanya. Ada satu teori yang luar biasa dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, disebut dengan teori al-kasab. Hamba itu punya kasab, punya kehendak. Maka untuk menerjemahkan kehendak hamba itu dan kehendak Allah bagaimana? Gitu loh. Supaya di saat orang tidak berhujah lagi bahwasanya itu kehendak Allah, kok kenapa saya dihukum? Kan ini. Allah menghendaki dia masuk neraka surga. Tapi kenapa aku dikehendaki masuk neraka? Apa urusanku? Kan ini kan aku berbuat karena kehendak Allah. Baik. Jawabannya adalah sederhana dan cukup panjang, dijelaskan oleh pakar-pakar akidah Asy'ariyah. Sederhana, begini kesimpulannya. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Sehingga dengan kehendakmu inilah engkau akan dihukum jika melakukan kesalahan. Engkau akan ditanya dengan kehendakmu. Allah menghendakimu berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, engkau tidak akan punya kehendak. Di saat Allah menghendakimu punya kehendak, maka engkau punya kehendak. Dan engkau akan dihukum dengan kehendakmu. Sehingga dalam hidup dia itu boleh memilih antara membunuh dan memaafkan kok.
Tapi kenapa dia membunuh? Jadi dia menghendaki membunuh, maka dia dihukum. Baik, selesai sampai di sini. Ini singkat. Ada pembahasan masalah akidah. Tariqah an-nadhariyah al-kasab menurut mazhab Abu Hasan Asy'ari, mazhab kita dalam akidah. Man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang kafir itu menganggap Nabi Muhammad adalah berbohong, yang katanya punya Tuhan bakal menolongnya. Nggak akan. Muhammad bakal hancur nanti. Ayo kita bersekongkol untuk menghancurkannya. Sehingga tidak henti-hentinya mereka untuk merongrong, menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Karena keyakinan mereka adalah Nabi tidak punya Tuhan. Bukan seperti, jadi mereka tidak mengimani seperti yang diimani Nabi. Jadi Nabi kita ya tidak ada yang menolong. Siapa yang bakal menolong baginda? Yang menolong Nabi tidak ada menurut mereka. Sehingga mereka menduga alla yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menduga, ada di antara mereka memang yang menduga bahwa Nabi enggak ada yang menolong. Kalau ada orang yang menduga semacam itu, fal yamdud bisababin ila samai. Yamdud itu mengulurkan, sabab itu ini adalah istilah. Maksudnya ila samai, suruh mencari sebab-sebab, suruh melihat sebab-sebab pertolongan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, kemudian saat itu kalau mampu dia memutusnya. Maksudnya suruh membuat penghalang apapun, kurang lebih gitu. Kalau dimaknai adalah ayo suruh menghalangi kayak apapun, dan mereka sudah melakukan. Mulai dari boikot Nabi waktu di Mekah dan seterusnya, akhirnya diselamatkan oleh Allah, dijerahkan ke Madinah dan sebagainya, peperangan dan seterusnya. Mereka itu sebenarnya sudah melakukan upaya ini. Falyamdud bisababin ila sama. Ila sama artinya tinggi. Maksudnya tinggi itu adalah ambil, cari sebab-sebab pertolongan pada Nabi, dan setelah itu, setelah menemukan sebab, potong semuanya. Maksudnya sebab-sebab pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi agar mereka potong kalau bisa. Sebab yang menolong Nabi adalah Allah. Allah akan menolong Nabi apapun bentuknya. Ayo mereka yang menduga bahwa Nabi tidak akan ditolong, ayo suruh memutus semua sebab-sebab pertolongan kepada baginda Nabi kalau mereka mampu. Ini katakan, thumma liyaqta. Kemudian suruh memutus sebab-sebab pertolongan Nabi. Maksudnya apa? Silakan. Kalau mau ganggu terus, mau diapain Nabi? Nabi dengan satu orang. Kemudian diikuti dengan orang dekatnya, Sayyidah Khadijah, Imam Ali dan yang lainnya, orang-orang sedikit sekali. Bahkan bukan pembesar-besar, orang-orang fakir ada di situ. Mestinya kan begitu mudah, sekap, ditangkap, dibunuh. Tapi ada pertolongan dari Allah. Dan bagi yang menduga bahwa Nabi tidak ditolong oleh Allah, ayo suruh mencari sebab-sebab pertolongan. Apa sih yang membantu Nabi? Patahkan semuanya. Selamat atau tidak? Falyaqta, tsumma liyaqta, kemudian suruh memutus. Falyangdur. Suruh melihat mereka itu yang menduga Nabi tidak ditolong. Hal yudhibanna kaituhu ma yaghid. Apakah upaya mereka di dalam mengganggu Nabi, maksudnya untuk membuktikan kalau Nabi itu adalah tidak ada yang menolong, apakah betul-betul terwujud? Yudhibna kaiduhu ma yaghid. Jadi mereka itu punya marah, dendam kepada Nabi. Kepada Nabi, karena Nabi itu adalah selalu ditolong oleh Allah. Cuman kebenciannya bukan atas keyakinan itu. Mereka itu pokoknya tidak pengen Nabi itu tertolong. Puasnya Nabi itu dibunuh, puasnya Nabi dihancurkan. Kan berkali-kali upaya Nabi dibunuh. Sampai Nabi hijrah ke Madinah sendiri kan rencana mau dibunuh di rumah beliau. Ternyata upaya-upaya itu semuanya juga tidak menghilangkan. Upaya itu tidak berhasil. Kalau berhasil, yaghid itu adalah amarah. Jadi kalau orang ingin membunuh, ingin mendapatkan sesuatu, ingin membunuh sesuatu, misalnya, mohon maaf, ini gambarnya Nabi sangat mulia. Anggap saja orang, ini kan mereka membenci Nabi. Sesuatu yang dibenci itu gimana sih? Kalau Anda benci dengan tikus di rumah Anda, kerupuk baru beli dibolongin, nasi ini semua ada kait. Akhirnya apa? Anda mencoba, akhirnya dapat tikus.
Dhahaba ghaiduk. Puas ente, hilanglah nih. Ayo coba puaskan. Kalau engkau ingin bunuh baginda, mana? Nggak akan bisa. Peperangannya terjadi berkali-kali, bagaimana? Allah memberikan pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang menghilangkan rasa dendam marahnya dengan Nabi. Tidak bisa. Kenapa? Tetap Nabi ditolong. Sehingga mereka tambah marah. Mereka melihat Nabi ditolong. Dimulai dari peperangan agung, peperangan dahsyat yang luar biasa. Dengan pasukan yang tidak sebanding dalam segalanya. Bilangan dan kekuatan, senjata. Perang Badar, kemenangan Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin. Begitulah kami turunkan kepada baginda, kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad ayatin bayyinat. Sesuatu yang sangat jelas. Ada Al-Quran, mukjizat-mukjizat. Termasuk semua yang dibawa oleh baginda Nabi itu ada ayatun bayyinat. Semua yang dibawa Nabi ada sesuatu yang jelas dan sangat jelas. Jelas dan sangat jelas. Akan tapi ada orang biarpun tahu sesuatu yang jelas tapi belum bisa mengikutinya. Unik. Sesuatu yang jelas. Allah menurunkan sesuatu yang sangat jelas. Mudah difahami, mudah dimengerti. Akan tapi tidak semua yang melihat sesuatu yang jelas yang dibawa oleh baginda Nabi lalu mengikuti. Semuanya hubungannya kepada berikan wa anallah yahdi may yurid. Dan ingat, Allah akan memberikan petunjuk hanya siapa yang dikehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki seorang tersebut mendapatkan petunjuk, biarpun dia belajar, ngaji, punya ilmu dan seterusnya, jauh dari petunjuk. Abu Jahal itu sangat percaya dengan ayat bayyinat. Semua yang diomongkan oleh baginda Nabi dan wahyu turun kepada baginda Nabi, Al-Quran didengar oleh Abu Jahal dan percaya. Ini omongan benar semuanya. Sampai mengatakan ini bukan omongan manusia. Ini omongan Muhammad, ini benar banget, ini benar semuanya. Ayat bayyinat. Tapi apakah menjadikan Abu Jahal bisa mengikuti? Tidak. Karena Allah tidak menghendaki. Maka sangat beda antara ilmu yang kita pelajari dan antara hidayah. Akan tapi untuk menuju hidayah kita perlu ilmu. Berusaha dengan menuntut ilmu, mencari ilmu agar Allah berikan kepada kita hidayah. Sebab kalau kita serius mencari hidayah dengan bermacam-macam cara, Allah akan kasih. Tapi kalau dari awal menolak hidayah akan dijauhkan. Sehingga mencari hidayah dengan menuntut ilmu, mencari hidayah dengan memohon doa kepada Allah itu penting sekali. Sehingga orang itu ngerti kebenaran belum tentu bisa mengikuti. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita juga. Itu haram, kenapa kita masih melakukannya? Jadi derajat kita tuh melanggar sesuatu yang kita ketahui itu berbeda-beda. Tapi semua dari kita tuh sering terlena. Karena apa? Belum dapat hidayah dalam hal ini. Ada orang belum dapat hidayah yang besar, hidayah iman. Abu Jahal. Ada orang yang tidak mendapat hidayah sifatnya juz'i, bagian-bagian. Misalnya tidak mendapatkan hidayah urusan makan. Orangnya rajin sholat tapi makanannya masih sering haram. Dia ngerti ini haram, tapi saya nggak kuat, saya senang banget hobi. Na'udzubillah. Semuanya sudah baik, matanya sering haram. Sehingga pentingnya hidayah. Biarpun ilmunya banyak kayak Abu Jahal berilmu, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, nggak akan dapat. Kemudian nanti dijelaskan sebab hidayah itu tidak diterima, sebenarnya sederhana, adanya kesombongan. Kalau orang sombong, susah mendapatkan hidayah. Membiasakan dengan kesombongan, sombong dengan hartanya, sombong dengan tahtanya. Maka gaya sombong itu sebenarnya telah membuat hijab setebal-tebalnya antara hidayah. Tapi orang yang meruntuhkan kesombongannya begitu mudah. Mendengar nasihat. Nah, sehingga orang yang sering diberi oleh Allah sesuatu karunia, kekayaan dan sebagainya, akan bisa menjadi hijab, akan menjadi sombong. Menghadiri majelis gak mau, dekat sama orang yang mengerti gak mau, dia nasihati gak mau, gak terima. Bagaimana hidayah bisa datang? Orang-orang semacam itu. Baik, maka dari itu pendidikan dari Allah juga. Di samping kita harus belajar seperti ini, rutin belajar, tidak ada hentinya. Karena di balik majelis semacam ini bukan sekedar ilmu saja. Seperti yang disebutkan baginda, bukan secara ilmu, ada rahmat yang Allah turunkan. Dan kasih sayang itu luas sekali, bisa saja hidayah termasuk bagian daripada kasih sayang Allah. Maka menghadiri majelis semacam ini adalah faham atau tidak faham. Yang faham tentu dapat ilmu, yang tidak faham mendapat hidayah dan rahmat. Biarpun nggak faham, ngantuk tidur misalnya,
Ini majelis mulia seperti yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW, yang Allah akan turunkan rahmat kepada orang yang datang ke tempat ini. Nah, di samping itu kita memohon juga kepada Allah. Di samping memohon itu biar kita sadar dengan banyak permohonan yang diajarkan oleh Allah tentang pentingnya hidayah. Kita itu setiap hari tidak kurang dari 17 kali loh ya. 17 kali, banyak sekali. Anda itu kalau ngomong kepada suami Anda, wahai istri yang solehah, minta duit 17 kali, kira-kira berapa kali banyak? Pagi, siang, malam, sore, 17 kali. Bang, minta duit, bang, minta duit. Kalau sampai nggak kedengaran, itu tuli betul tuh suamimu. Coba ini gambaran, 17 kali. Atau Anda sadar, ini kelewatan, 17 kok enggak sadar. Berarti ngomongnya enggak sadar, sambil minta duit, yang sadar. 17 kali, bayangkan. Artinya 17 kali itu waktu, 17 kali itu adalah kali yang banyak, berkali-kali. Nah, di dalam sehari kita tidak kurang memohon hidayah kepada Allah, tidak kurang dari 17 kali. Cuman permasalahannya kita enggak sadar, kita sambil ngelantur. Berapa? Kita mengucapkan ihdinas. Kan kita? Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam sehari. Kan 17 kali kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami petunjuk ya Allah. Ihdina, 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 ihdina. Dan berulang-ulang setiap sholat. Sholat duhur pun 4 kali kita sebutkan. Belum lagi ada tambahannya setelah sholat. Belum lagi kalau Anda melakukan sholat sunat berapa kali. Cuman kalau orang di saat memohon, maka syarat berdoa itu kan dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran menghadapkan hati kepada Allah. Kita sadar minta, ya Allah engkau maha kuat dan aku maha lemah, ya Allah aku mohon. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk padaku. Allah melihat kepada hati kita, maka di saat berdoa hadapkan hati kepada Allah. Ingat Allah, sadar kepada Allah. Kalau tidak, ini namanya kurang ajar. Coba. Misal mohon, kita tidak khusyuk dalam memohon. Kalau manusia dengan manusia, yang dilihat adalah wajah. Anda minta uang kepada ayah Anda sambil melengos begini, ayah minta duit, kurang ajar. Harus menghadapkan wajahnya. Dengan sopan santun, itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana makhluk dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah melihat hati, tapi hati kita yang lain. Bahkan tidak sadar kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Harus ada penuh kesadaran, ihdina. Nah ini sambil ngomong ihdina itu ingat sesat kita di mana sih? Sesat kita mata kita sering lihat yang haram. Sesat kita mungkin suka ninggalkan sholat. Sesat kita adalah lesan kita kotor. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinsafan, menghadapkan hati kita, mengadu kepada Allah, dan itu berlaku dalam semua panjatan-panjatan doanya. Jangan hanya sampai baca doa panjang lebar tapi enggak disadari. Allahumma ya Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ihdina, ihdina, ihdina. Berikan kepada kami petunjukmu ya Allah. Ini kaidah dalam doa. Dalam doa untuk mendapat hidayah. Wa anna Allah yahdi may yurid. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki? Jadi untuk mendapati hidayah, ada ayatnya ini. Ada memang Allah menghendaki hidayah kepada orang yang cuma-cuma tiba-tiba dikasih. Tiba-tiba diberi hidayah, dia enggak ada usaha. Ada. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Disebut Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan mengambil beberapa hambanya untuk mendapat hidayah itu tanpa sebab-sebab muqaddimah. Tiba-tiba diberi hidayah. Dia ngaji juga enggak, ini enggak. Tiba-tiba saja dapat hidayah. Langsung benar, ada. Nah kalau ini repot, kita nggak bisa nanti kita. Jangan-jangan kalau nggak dapat hidayah, bagaimana ini? Saya nunggu hidayah nongkrong aja di rumah, nggak pernah ngaji, nggak pernah usaha, nggak pernah doa. Udahlah. Iya kalau dipilih, kalau nggak pilih bablas masuk neraka nanti. Cuman ayat selanjutnya bunyinya potongan ayat, wa yahdi ilaihi may yunib. Tapi Allah juga memberikan hidayah kepada siapa yang berusaha untuk mendapatkan, untuk kembali kepada Allah, berusaha. Maka ini golongan pertama, semoga kita juga. Amin. Dapat hidayah diberi cuma-cuma oleh Allah. Cuman kalau kita mengandalkan ini saja nanti, ya kalau dipilih, kalau tidak bagaimana? Cuman ada peluang yang kedua adalah dengan usaha kita untuk mendapatkan hidayah, dengan inabah, kembali kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh mencari aku, jalanku, aku akan beri petunjuk. Maka ngaji ini ada nilainya. Dekat pada ulama. Ini ada nilainya, karena apa? Ini bentuk usaha yang Allah menjanjikan Allah akan berikan kepada kita petunjuk.
Artinya kita semoga termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai Zat Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Kami mohon jaga anak-anak kami di zaman ini. Mudahkan kami mendidik dan menghantarkan anak kami kepada kesuksesan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami, ganti dengan cinta ya Allah. Jauhkan dari dendam ya Allah. Jika ada orang berbuat salah dan menyakiti kami, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami ya Allah dari menfitnah dan difitnah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik hadirin jamaah serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa tetaplah istiqomah untuk mengikuti program kemuliaan lainnya dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radio Network yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Sangga Hudaya beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.